Akan bergabung untuk Pro 2 Issue numpang-nampang untuk sore hari ini langsung dari Universitas Sumatera Selatan, sahabat kreatif. Untuk hari ini bertemakan wujudkan entrepreneur pemuda Indonesia di era revolusi digital. Ini akan ada diskusi interaktif RRI dalam rangka Sumpah Pemuda tahun 2021. Keren-keren banget, nanti akan ada bintang tamu dan juga banyak hal-hal yang menarik bisa kamu simak. Bukan hanya di audio Pro 2 91,6-nya. Kamu juga bisa lihat di YouTube channel kita di RRI Palembang secara live, sahabat kreatif, yang nanti akan dipandu sama Kakak Resti Chandra. Saat lagi kamu akan menikmati numpang-nampang Pro 2 Issue langsung dari Universitas Sumatera Selatan. Disiarkan dari kampus C Universitas Sumatera Selatan, Numpang Nampang. Edisi spesial peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kita sambut pembawa acara kita, Resti Chandra. Yes, Universitas Sumatera Selatan. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Ini entrepreneur semua nih ya? Bener gak nih? Iya dong, calon entrepreneur sukses lah ya. Ya, yang pasti disiarkan langsung dari kampus C Universitas Sumatera Selatan. Ini dia ada numpang-nampang edisi spesial Sumpah Pemuda. Dengan semangat Sumpah Pemuda, mari wujudkan entrepreneur di era revolusi digital. Harus semangat dong, ini para calon-calon entrepreneur muda kita harus semangat aja semuanya ya. Jadi tadi sudah disebutkan topiknya apa yang akan kita bahas juga. Hari ini kita punya tamu. Yang bertamu siapa ya? Kebalik kayaknya saya ya. Narasumber maksudnya ya, yang akan diajak untuk berbincang-bincang untuk hari ini. Dan saya akan undang narasumbernya, ceritanya ada 4 orang spesial begitu ya. Wah, siapa saja kira-kira yang akan diajak berbincang? Nanti sebelum berbincang kita juga akan menyaksikan, mendengarkan juga ada tampilan keren pasti. Di sebelah sini udah kelihatan cowok-cowok cakep, pemuda-pemuda. Yeay. Kan mau Sumpah Pemuda ya. Ada pemuda-pemuda ganteng ya di sebelah kanan saya ini yang nanti akan menghibur kita juga. Nah, bareng Limited Project. Hai. Halo. Halo. Oke, nanti Limited Project akan juga menghibur kita. Dan kita akan undang dulu nih siapa saja yang akan kita ajak berbincang. Tapi secara virtual kita mesti tersambung juga sepertinya ya dengan Bapak Rektor Universitas Sumatera Selatan, Bapak Yuda Pratomo Mahyudin, MSc PhD juga yang mungkin masih bergabung bersama kami via Zoom karena memang beliau ada di Jakarta. Ya, kemudian juga kita akan undang ada Wakil Rektor 2 gitu ya. Bapak Rabin Ibnu Zainal, MSc PhD. Pak Rabin boleh bergabung bersama kami di sini Pak Rabin? Oke, nah inilah tamu kita spesial. Yang tamu terbalik, saya tamu sebenarnya ya. Oke, silakan Pak Rabin, bebas di sini juga boleh. Kemudian ini perwakilan dari mahasiswa, kami undang ada Haryadi. Tepuk tangan dulu dong Haryadi. Selamat siang Haryadi, silakan. Silakan pilih bangku panasnya. Oke, dan perwakilan pemuda, masih muda tapi kritis luar biasa, anak SMA. Oke, silakan Raki, luar biasa ya. Ini masih muda semua ini ya. Seangkatan kayaknya ini, seangkatan ya. Baik, kita akan berbincang dengan tema kita adalah dengan semangat Sumpah Pemuda, mari wujudkan entrepreneur di era revolusi digital. Tapi sebelum perbincangan menarik ini akan kita dengarkan nanti, kita sambut dulu, ini dia Limited Project. Ku indah aldikan pesona
kemuliaan bagi yang memandang. Setiamu simbol keindahan, khas perawan yang kau miliki. Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu. Lindungi dari sengat dunia yang mengancam. Nodai sucinya lahirmu, karena wanita ingin dimengerti lewat tuturmu dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Ingin ku ajak engkau menari, bermandi hangat cahaya bulan, sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita. Karena wanita ingin dimengerti lewat tuturmu dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Hitam terang itulah dirimu, janganlah redup dan mati. Aku di belakangmu memeluk dan menjagamu. Oke, apa ya pada gitar? Karena wanita ingin dimengerti lewat tuturmu dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Karena wanita ingin dimengerti lewat tuturmu dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Yeay, Limited Project. Keren banget. Mau bilang itu aja luar biasa ya. Ini para pemuda kita gitu ya. Emang penting banget kan kita tuh kayak unjuk kebolehan atau juga kreativitas kita tuh disalurkan ke arah-arah positif nih. Kayak ngeband, boleh banget ya. Oke, thank you. Siap buat lagu selanjutnya aja deh untuk Limited Project. Well, nah, loh, mana nih? Sini, aku mau nanya. Sini mendekat dulu, mendekat ya. Ada pertanyaan yang mau aku sampaikan. Ini untuk para pemuda-pemudi yang ada di ruangan ini. Tanggal 28 Oktober adalah peringatan Hari Sumpah Pemuda, kebangetan kalau nggak tahu ya. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita, tapi sebelumnya dong saya pengen dengar, hafal Sumpah Pemuda? Hafal Sumpah Pemuda? Hafal Sumpah Pemuda? Hafal dong, jangan ngetes narasumber, ngetes audiensi aja kalau gitu ya. Yang tahu Sumpah Pemuda boleh? Hafal? Tahu? Yang tahu Sumpah Pemuda sebelah sini tahu? Jangan nanya rektor atau wakil rektor, jangan ya. Tahu Sumpah Pemuda?
Tahu? Maju ke sini yang hafal Sumpah Pemuda, coba. Yang hafal Sumpah Pemuda boleh maju? Yeay, ayo dong. Universitas Sumatera Selatan. Entrepreneur University. Ayo, Sumpah Pemuda. Saya arahkan mikrofonnya ke arah mana coba kira-kira? Pasti pura-pura sibuk semua deh. Inilah masalahnya ya kalau dikasih mikrofon, pura-pura sibuk semua. Ya udah deh, hari ini hafal Sumpah Pemuda. Kita coba di narasumber kita. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wow, boleh tepuk tangan dong. Ya keren. Lulus kan jadi narasumber, lulus kan? Lulus, luar biasa banget. Ini pasti mahasiswanya Pak Rabin. Ya Pak Rabin ya. Oke, kalau gitu langsung ke Pak Rabin boleh saya ngobrol nih ya. Ternyata memang kampus kita ini bukan cuma membentuk entrepreneur muda gitu kan ke depannya, tapi cerdas juga ya Pak Rabin ya. Termasuk kayak hafal juga Sumpah Pemuda begitu kan ya. Oke, Pak Rabin mungkin bisa sedikit menjelaskan juga bagaimana sih kampus Universitas Sumatera Selatan ini akhirnya mendidik para mahasiswa-mahasiswinya untuk membentuk mereka menjadi seorang entrepreneur di kemudian hari. Apalagi kan di era revolusi digital seperti saat ini nih. Pak Rabin bisa mungkin menceritakan pada kita dulu nih. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih banyak untuk RRI yang telah berkesempatan hadir di kampus C Universitas Sumatera Selatan. Jauh Mbak ya, jalan dari Palembang mungkin hanya setengah jam, tapi kita berada di Banyuasin sekarang ini. Jadi kampus USS ini memang betul Entrepreneur University. Kalau dalam kaitannya dengan Sumpah Pemuda, umur Sumpah Pemuda itu sudah 93 tahun. Sudah tua artinya kan. Kalau kita bayangkan dahulu tahun 28, kita bayangkan para pemuda ada Jong Ambon, Jong Jawa, Jong Sumatera, itu bersatu padu, bersumpah. Kita bayangkan dulu tidak ada yang namanya teknologi informasi, tidak ada yang namanya bahkan ngirim surat pun mungkin bisa bertahun-tahun. Pakai burung merpati dulu jangan-jangan ya Pak. Para pemuda pada saat itu berteguh hati, bertekad untuk bersatu. Nah sekarang di era revolusi industri, di mana dengan teknologi informasi kita kirim WA dalam waktu 1 detik bisa nyampe ke Papua. Kalau mungkin orang dari Papua kirim foto, video dalam 1 menit pun sudah sampai ke Palembang. Artinya apa? Dalam hal teknologi komunikasi tidak ada masalah. Tapi sekarang adalah masalahnya bagaimana konten komunikasi tersebut, konten informasi tersebut. Ini yang perlu kita waspadai, dan dalam hal ini dengan derasnya arus informasi, saya kira USS berteguh hati untuk agar para mahasiswa kita tetap pada sumpah tersebut, ya, dan sama-sama artinya bukan hanya bersumpah, tapi bagaimana kita mengisi sumpah tersebut dengan contoh tanah air satu, bagaimana kita bangun tanah air tersebut dengan entrepreneur. Berbahasa satu, bahasa kita adalah bagaimana memajukan Indonesia. Berbangsa satu adalah bagaimana bangsa kita supaya maju dengan jiwa entrepreneur. Saya kira itu visi dari Universitas Sumatera Selatan. Wow, luar biasa ya. Jadi memang selalu dididik juga untuk menjadi seorang entrepreneur, begitu kan ya di sini. Tepuk tangan dong, keren banget nih. Iya. Tapi memang Pak Rabin sendiri yakin dan optimis dong ya dengan mahasiswa-mahasiswi di sini akan menjadi pemuda yang berjiwa entrepreneur luar biasa seperti didikan kampus ini sendiri ya Pak Rabin ya. Oke, nah gitu. Haryadi sendiri gimana nih sebagai mahasiswa di sini gitu kan ya. Jadi seberapa penting sih kalau kita bilang mahasiswa atau pemuda itu memaknai menyebut bahwa beri saya 1000 orang tua, saya akan cabut Semeru dengan akarnya. Beri saya 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia. Nah, dari kata guncangkan dunia, itu peran pemuda sangat penting sekali. Apalagi di era industri 4.0. Jadi kita sebagai pemuda harus, young generation must care about the development of our country. Jadi kita harus bisa untuk perkembangan dan kemajuan di suatu negara. Itu
itulah peran pemuda untuk memajukan tersebut. Terima kasih. Wow, keren ini. Supporternya banyak Haryadi ya. Belum selesai jawab, tepuk tangan di belakang sana. Luar biasa nih supporternya nih. Oke, penting banget memang ya. Tapi kan kalau kita ngomong soal revolusi digital itu udah pada maju semua begitu ya Pak Rabin ya. Zaman dulu kalau Pak Rabin bilang ngirim surat aja bisa berbulan-bulan bertahun-tahun. Sekarang tinggal chatting aja udah nyampe gitu kan ya. Anak muda di ujung dong, Raki. Nah, Raki pasti aktif di sosial media dong. Ya, masih. Aktif banget gitu kan ya. Sekarang kan kalau kita lihat konten sosial media kan banyak yang berbau-bau mungkin ke barat-baratan, ke K-pop-K-popan misalkan begitu kan ya. Sumpah Pemuda, kalau Raki memaknai seperti apa nih? Memaknai Sumpah Pemuda ini menurut saya bagi pemuda, karena pemuda sendiri tongkat kemajuan bagi bangsa ini. Estafet bangsa ini ada di tangan pemuda. Di era digital ini banyak yang bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk menambah rasa persatuan dan kesatuan. Seperti itu. Oke, artinya sebenarnya dengan semakin majunya teknologi, perkembangan digital, seharusnya membawa arah yang positif ya, bukan negatif. Sekarang banyak yang negatif tapi nih Raki, kenapa ya gitu ya? Kira-kira sebagai anak muda Raki melihat di mana sih kira-kira gitu loh? Kok kemajuan teknologi malah banyak yang sekarang mungkin lebih ada yang nggak hafal bahasa Indonesia, nggak tahu banyak, nggak hafal Sumpah Pemuda misalnya begitu kan ya? Gimana nih baiknya nih Raki? Harusnya kita sebagai pemuda menanamkan rasa nasionalis di dalam diri. Jangan sampai karena kemajuan perkembangan zaman ini sampai melupakan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Waduh, luar biasa ya. Ini sahabat kreatif, Raki ini siswa SMA Negeri 1 Palembang. Wah. Keren ya, keren banget. Oke, nah tapi memang sih kalau untuk menumbuhkan semangat Sumpah Pemuda termasuk semangat entrepreneur, berarti nih saya ke Pak Rabin dulu. Ada andil atau tanggung jawab pihak Sivitas Akademika juga dong begitu ya untuk membimbing atau membentuk siswa dan juga mahasiswa untuk menjadi seorang pemuda yang baik begitu kan. Seperti apa nih tanggapan dari Pak Rabin? Tanggung jawab dari mungkin orang tua, guru, dosen dan pihak Sivitas Akademika sendiri. Ya, saya kira pemuda sekarang adalah aset untuk masa depan. Ya. Artinya 10-20 tahun lagi mereka lah yang akan jadi pemimpin di negeri ini. Artinya tugas kita lah sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai kakak juga, itu mempersiapkan diri bagaimana tantangan di depan di kemudian hari tersebut. Tentunya sebagai guru, sebagai orang tua, yang bisa diajarkan adalah nilai-nilai luhur yang telah diturunkan oleh para nenek moyang kita, ada nilai-nilai ketimuran, nilai-nilai Indonesia, bagaimana supaya manusia itu berbudaya, beradab, itu yang paling penting. Tapi di lain pihak juga sebagai seorang pendidik, kita harus tahu, kita bisa prediksikan ke kemudian hari itu seperti apa. Contoh, kita sekarang kalau jadi pendidik Mbak, itu udah bisa lagi ngomong apa arti dari A. Karena semuanya sudah ada di handphone. Betul. Tinggal klik di Google sudah semua tahu semua. Artinya apa? Yang dibutuhkan oleh mahasiswa, siswa sekarang adalah bagaimana karakter itu muncul. Ya. Jadi nilai-nilai budaya seperti antrinya disiplin. Iya, benar. Ya. Terus dia jujur, dia bisa berteman, menerima siapa saja, bisa menerima kritik. Hal-hal itu diperlukan oleh mahasiswa. Nah, inilah tugas dari orang tua, tugas dari para pendidik untuk paham kira-kira tantangan ke depan itu seperti apa. Saya sendiri jujur sebagai dosen tidak bisa lagi ngajar materi misalnya, coba kamu apa yang dimaksud dengan A. Dia tinggal Google saja udah bisa. Benar. Itu. Jadi itu yang mungkin andil dari kita sebagai orang tua dan pendidik. Betul, jadi bukan cuma mengajar karena seperti dibilang tadi sudah pintar nanya bah Google semuanya begitu ya Pak Rabin ya. Tapi memang ada pendekatan juga seperti itu kan dari para guru, orang tua juga dalam memberikan didikan kepada para pemuda-pemudi kita ya Pak Rabin. Dan kami yakin itu yang dilakukan juga oleh Universitas Sumatera Selatan ya kan. Tepuk tangan dong. Iya nih. Oke, nah
Semuanya pengen jadi seorang entrepreneur di sini? Ya? Calon entrepreneur semua di sini ya? Setuju kan? Oke. Pengennya di bidang apa kira-kira? Kamu Ayu kan namanya? Saya tahu dia namanya Ayu. Benar ngarang ya. Pengennya bergerak di bidang apa nanti kalau menjadi seorang entrepreneur? Bidang usaha sih. Oke, usaha ya pasti dong ya. Dan memang kalau kamu ngerasa penting gak sih sebagai seorang generasi muda gitu kan untuk belajar banyak tentang jiwa entrepreneur sejak dini? Ya sangat penting lah soalnya kan zaman sekarang kan teknologi kan banjir, terus juga banyak pengusaha di sana kan. Jadi perlu lah soalnya gaji apa yang diperoleh itu lumayan. Oke, jadi intinya sangat penting. Ini pinter-pinter semua sih mahasiswa-mahasiswanya Pak Rabin ini luar biasa deh ya. Didikan dari kampus ini ya luar biasa sekali. Oke, kalau Haryadi sendiri pengen juga terjun ke dunia entrepreneur juga di kemudian hari? Kalau bicara tentang entrepreneur sih, alhamdulillah di Universitas Sumatera Selatan ini merupakan satu-satunya kampus entrepreneur yang ada di Sumsel. Wah, oke, benar. Tapi jadi yang mengajarkan bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin, leader, ataupun juga membentuk satu usaha. Karena sudah beberapa program yang dijalankan di Universitas Sumatera Selatan ini seperti yang baru-baru ini ialah Wira Desa, di mana mahasiswa itu bisa mengajak desa-desa yang tertinggal ataupun terpencil untuk memberikan wejangan ataupun memberikan pembelajaran untuk usaha-usaha mereka yang terpencil seperti itu. Dan seperti sekarang ini mahasiswa itu juga aktif dalam berbagai festival seperti yang sekarang ini yang ada di stand di Transmart itu mereka berjualan usaha-usaha mereka sendiri itu dari mahasiswa Universitas Sumatera Selatan. Itu penting sekali untuk bagi mahasiswa untuk memikirkan untuk masa depan di kemudian hari seperti itu. Oke. Jadi artinya sudah ada program di sini juga yang misalnya turun ke pedesaan begitu ya? Iya. Wah keren banget Pak Rabin, bener-bener ya. Terus tadi kan ke mall, iya kan bener kan? Ke pedesaan ke mall begitu kan ya? Oke, jadi seperti itu memang penting sekali untuk didikan ya dari Pak Rabin sendiri dan juga dari kampus ini ya. Jadi mendidik untuk menjadi seorang entrepreneur muda yang luar biasa di kemudian hari. Keren banget. Nanti kita lanjutin lagi pastinya, kita akan kembali lagi untuk numpang-nampang edisi spesial peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dengan semangat Sumpah Pemuda, mari wujudkan entrepreneur di era revolusi digital. Dan kita bakal balik lagi, tapi kita bakal dengerin dulu nih. Udah siap? Udah siap dong ya, oke. Ya pasti ini pemuda-pemuda yang ada di sebelah kanan saya udah siap ya? Oke, ini jangan-jangan calon entrepreneur juga nggak sih di sini? Iya. Boleh dibantu mikrofonnya? Oke, jadi calon entrepreneur juga mungkin ada sebelah kanan ini, tapi lebih terjun ke dunia musik nih pasti jangan-jangan ya. Oke, nah nanti juga kalau seandainya teman-teman ada yang pengen ikutan untuk beropini atau juga ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita juga boleh banget. Karena sesi selanjutnya kita akan balik lagi masih dengan topik yang sama. Sekarang belum sepertinya ya, kita bakal dengerin lagi perform yang kedua dari Limited Project Band yang udah siap juga dengan lagu keduanya. Jadi ceritanya memang sih kalau ngomong soal Limited Project ini, mereka ini punya beberapa lagu yang akan dihadirkan juga. Nah gitu ya. Nanti juga kira-kira ada yang mau nanya-nanya nggak di sini nih terkait topiknya? Ada. Dari tadi saya kayaknya fokusnya ke Mbak yang satu ini. Nulis, pasti banyak pertanyaan ya. Buat siapa di sana yang nanti pertanyaannya? Buat semua, siap-siap ada pertanyaan nanti narasumber kita ya. Oke. Sudah siap Limited Project? Kita bakal dengerin dia. Ini dia ada penampilan kedua dari Limited Project. Jadi sahabat kreatif juga jangan kemana-mana, terus dengerin numpang-nampang yang disiarkan langsung dari kampus C Universitas Sumatera Selatan. Dan ini dia Limited Project. Yang tahu lagunya lagu walaupun udah bumbu boleh nyanyi bareng-bareng kita ya.
Gengs, kalian udah nonton belum trailernya Marvel? Belum tuh. Semua superhero-nya bersatu di Infinity Saga. Tapi kamu inget gak gimana bersatunya pemuda-pemudi kita terdahulu dalam meraih kemerdekaan? Serius amat sih bahasanya. Ya harus dong. Update cerita pahlawan fiksi sih boleh, tapi jauh lebih baik kalau kita memaknai sejarah perjuangan pahlawan muda kita kan? Melalui Sumpah Pemuda, mereka berjuang dengan satu ikrar, bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Tuh, Tong, dengerin. Emang kamu kira Pak Edi pas ujian nanti bakal kasih pertanyaan, gimana superhero Marvel bersatu meraih kemenangan? Ya enggak lah. Enggak gitu juga kali. Yuk, jadikan Sumpah Pemuda momentum bangkitkan kebanggaan terhadap identitas bangsa. Sumpah Pemuda itu dengan ya bagaimana kita menjadi pelajar yang baik, pemuda yang baik, menunjukkan bahwa pemuda-pemuda Indonesia itu mempunyai bakat dan kemampuan yang sangat luar biasa. Ya menurut saya dengan cara berprestasi dalam bidang pendidikan atau dalam bidang olahraga atau yang lainnya. Kita tuh bersatu buat ngelawan penjajah ya, bukan seperti sekarang. Kita tuh satu tanah air, satu jiwa, satu bangsa tuh. Tapi kok bermusuhan kayak gitu. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Raudo FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Ya, disiarkan langsung dari kampus C Universitas Sumatera Selatan. Semangat terus pokoknya nih ya, kampus ini semangat terus ya dong, kampus yang entrepreneur. Harus semangat ya, karena memang dengan semangat Sumpah Pemuda, mari wujudkan entrepreneur di era revolusi digital. Aduh, entrepreneur di sebelah sana pada semangat aja kayaknya. Itu pemandu sorak ya kayaknya ya di sebelah sana. Oke, kita masih bakal ngobrol ini ya tentang topik kita untuk hari ini adalah dengan semangat Sumpah Pemuda, mari wujudkan entrepreneur di era revolusi digital. Saya punya satu narasumber lagi nih ceritanya yang bakal kita ajak untuk ngobrol, kemudian untuk berbincang-bincang juga. Tuan rumah. Iya, tuan rumah dong ya. Jangan bilang tamu saya, karena saya tamunya di sini terbalik ya. Tuan rumah kita undang Wakil Rektor 1 Ibu Dr. Insinyur Leila Kalsum MT. Selamat sore Ibu, silakan. Nah, wah Ibu paling cantik di sini. Karena cowok semua di sini ya. Yang ada di meja ini maksudnya. Oke. Apa kabar Ibu Leila? Mungkin bisa ngobrol bareng kita dulu. Sehat Ibu Leila ya? Baik Ibu, baik kabar baik. Ibu juga sehat? Sehat dong ya. Apalagi mau memperingati Sumpah Pemuda sebentar lagi. Iya, alhamdulillah. Iya. Peringatan Sumpah Pemuda tetap sehat dan semangat ya Bu ya. Iya dong, karena jangan salah ini para pemuda-pemudi sekarang ini apalagi yang ada di kampus ini termasuk didikannya juga Ibu Leila dong gitu kan ya. Oke, tapi ngomong-ngomong Ibu Leila saya penasaran pengen tanya juga. Ini kan untuk menjadi seorang entrepreneur gitu kan ya, zaman sekarang ini harus juga kan punya sifat yang mencintai bangsa, bahasa dan juga tanah air. Seperti dalam Sumpah Pemuda begitu kan ya. Nah sekarang kan banyak kemajuan teknologi nih Bu. Seperti bilang tadi ada revolusi digital dan lain-lain. Bagusnya ini Bu, kasih wejangan nih mahasiswa di sini juga pendengar kita sahabat kreatif. Bagaimana menumbuhkan semangat ini nih Bu. Jadi kadang-kadang anak muda kan dibilang sekarang, udah K-popan dulu drakoran dulu drama Korea. Ada yang drama Koreaan nggak di sini? Semangat. Siapa aktor favoritnya? Ditanya Sumpah Pemuda kabur semua tadi ya. Ditanya aktor Korea jawabnya rame-rame.
Awas kalian, omelin Bu, yang mana tadi anaknya. Oke, baiknya seperti apa nih Bu Leila? Ya harus memiliki nasionalisme yang tinggi, itu kan sebagai utama lah itu ya. Dan juga kalau adik-adik mahasiswa nanti sudah memiliki pemahaman entrepreneur university secara lebih lengkap ya kira-kira, karena sekarang kan masih ada yang di semester 5 ya, yang beberapa adik-adik yang ada di sini, tapi kalau seperti di prodi manajemen memang mereka sudah kita menghasilkan alumni dari prodi manajemen, tetapi dari prodi-prodi yang lain memang mereka semuanya muda-muda semua Ibu. Paling tinggi posisi sekarang di semester 5. Sehingga memang harus terus memperluas kemampuan baik intelektual, ya, akademik maupun satu lagi mungkin tadi katanya berikan sedikit wejangan barangkali soft skill ya. Jadi soft skill ini adalah sesuatu yang menjadi kunci tentunya dalam suatu keberhasilan. Jadi tidak bisa kita hanya memiliki kemampuan ber-IT, memiliki kemampuan akademik yang tinggi kalau soft skill kita kurang. Nah jadi ini sebagai pemuda-pemuda Indonesia yang menjadi andalan ya, tadi adik kita dari SMA 1 saya sangat melihat dia punya talent yang bagus ya. Mudah-mudahan ke depan akan menjadi mahasiswa yang sukses, kemudian terakhir juga menjadi kuliah sesuai dengan cita-citanya kemana gitu dan berhasil. Dan ini tampaknya nasionalismenya juga sudah mulai tumbuh dengan baik gitu kan. Rasa nasionalisme, kemudian kemampuan soft skill itu menjadi suatu yang penting ya, tentunya di dalam menggapai harapan kita menjadikan lulusan kita itu mampu berentrepreneur. Kita sebenarnya tidak membatasi hanya pada kemampuan entrepreneur, tapi lebih luas lagi itu harapan kita. Nah itu dia, menumbuhkan rasa nasionalisme ya kan. Jadi harus cinta banget sama tanah air kita, bangsa dan bahasa. Drakor boleh nggak sih Bu? Nggak apa-apa ya Bu, sekali-sekali ya nonton drama Korea misalnya boleh ya sekali-sekali ya Bu. Tapi jangan kebanyakan juga ya mungkin ya Bu ya. Tetap harus wawasannya global ya. Wawasan tetap global tapi kecintaannya nasional. Gitu. Betul, wow, wawasan global, kecintaan nasional, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Itu tuh kata kuncinya nih kalau dari Bu Leila, wawasan boleh global tapi kecintaan nasional tetap ya. Oke, tapi tadi ngomong soal soft skill, setiap pemuda-pemudi tuh emang punya soft skill nggak sih Bu? Ataukah ada yang tidak punya atau mungkin memang harus diasah seperti itu? Pada diri masing-masing. Sudah ada, Tapi perlu diasah ya, perlu diasah dengan melihat, dengan membaca, dengan mengikuti pendidikan, tentunya itu kan berkembang. Kita juga menekankan para dosen itu juga mengembangkan soft skill dalam mengajar. Gitu. Mahasiswa-mahasiswa kita memiliki sikap yang cerdas, ya, itu kan semua menjadi soft skill ya. Sikap itu kan soft skill. Benar sekali. Artinya sebenarnya memang semuanya sudah ada, tapi memang harus diasah ya Bu ya. Perlu mengupdate diri secara optimal lah ya. Mengupdate diri secara optimal. Dan juga kita harus percaya diri. Dan sebagai pemuda-pemuda bisa percaya diri itu kenapa adik-adik? Karena punya kemampuan. Benar. Bisa ada kemampuan kenapa? Karena suka belajar, suka melihat yang lebih gitu ya. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah semangat pemuda itu harus di situ. Jadi jangan loyo ya, jangan loyo. Tapi terus bersemangat, mau belajar, lifelong learning itu menjadi simbol ya di Departemen Pendidikan Tinggi ya, Dikti, agar mahasiswa-mahasiswa kita tuh mau terus belajar sepanjang hayat. Oh luar biasa, tepuk tangan dulu buat Bu Leila nih. Memang benar ya, harus banyak belajar juga mengasah. Raki, gimana Raki kira-kira? Harus mengasah karena memang setiap generasi muda itu punya soft skill. Setuju Raki? Iya deh. Percaya diri, gimana sih kalau seorang Raki sendiri pernah gak sih gagal sebenarnya? Raki ini kan kalau diajak ngobrol kan pintar terus ya kesannya ya. Pernah gak seorang Raki tuh ditanya gak bisa jawab misalnya? Pernah gagal misalnya, pernah gak sih Raki sendiri secara pribadi? Pernah juga? Pastinya setiap manusia tidak ada yang memperoleh sesuatu itu dengan instan. Pasti ada proses, pasti ada kegagalan. Wow, luar biasa ya. Bagi saya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Oke, jadi memang generasi muda itu harus menumbuhkan rasa percaya diri begitu ya Raki ya.
Raki sendiri gimana menumbuhkan rasa percaya diri Raki sebagai seorang pemuda? Untuk membangkitkan rasa percaya diri itu ada pada diri kita masing-masing ya. Ada yang diberi motivasi, terus dia langsung menerima itu, langsung mengaplikasikannya, dan ada juga yang tidak acuh tak acuh saja itu, sehingga mereka sulit untuk percaya diri. Oke, tapi Raki termasuk tipe yang mana? Yang percaya diri dong. Percaya diri pasti ya. Benar, sama kayak Haryadi, percaya diri banget, pasti penting banget ya kepercayaan diri dari generasi muda ya. Haryadi setuju? Setuju. Iya, kamu punya tips tersendiri untuk membangkitkan percaya diri kamu sebagai seorang pemuda nggak nih? Kalau bicara tentang percaya diri dan soft skill, setiap pemuda ataupun manusia itu sudah diberikan porsinya masing-masing. Jadi bagaimana cara dia mengaplikasikan hal tersebut untuk mengapresiasikan diri dia, membentuk suatu karakter, dan juga yang kuncinya itu adalah confident, responsibility, dan juga to be yourself. Oke. Beneran saya kayak ajang pemilihan apa yang pinter-pinter kalau jawab ya kayak gini nih kira-kira ya. Luar biasa banget ya. Ini mahasiswanya Bu Leila juga ya pasti ya? Iya, saya mahasiswa semester 5 ilmu komunikasi. Oke, luar biasa banget nih Mas. Keren ya sahabat kreatif ya. Oke, saya balik nih ke Pak Rabin lagi kalau gitu. Pak Rabin, jadi soft skill itu penting banget. Kalau dari kampus ini sendiri bagaimana menanamkan atau mengasah soft skill untuk para mahasiswanya? Karena mungkin seperti yang sudah disampaikan Bu Leila, semuanya punya soft skill. Cuman kadang-kadang ada yang belum terasah saja. Seperti apa nih mengasah untuk soft skillnya para mahasiswa sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa ini? Kalau Pak Rabin sendiri? Ya, banyak cara sebetulnya yang bisa dilakukan untuk mahasiswa untuk meningkatkan soft skill. Kemampuan soft skill ini kan seperti Bu Leila ngomong sudah ada dalam diri mahasiswa. Tapi kadang-kadang karena lingkungan itu jadi tertutupi dengan berbagai peristiwa, kejadian segala macam. Artinya apa? Kita harus membuat satu event, satu kejadian, sehingga si mahasiswa itu mulai berpikir apa yang baik dan apa yang tidak. Contoh misalnya mungkin ada beberapa hal di sekolah-sekolah, saya kira di SMA 1 juga pernah melakukan itu, ada kantin kejujuran contohnya. Kantin kejujuran itu artinya si mahasiswa itu bisa ambil sesuatu dengan bebas, lalu dia harus bayar sendiri dengan nilai yang serupa. Bayangkan kalau si mahasiswa itu nipu, dia ambil 5 cuma bayar 2. Iya, benar. Itu bukan sebetulnya. Nah ini yang perlu dilatih. Tidak sulit sebetulnya, ya tidak sulit sebetulnya membuat itu. Jadi kita harus membuat satu lingkungan, satu environment yang betul-betul melatih mahasiswa itu untuk mau mengasah soft skillnya. Antrian saja, misal antrian makan di kantin, itu salah satu cara bagaimana mahasiswa itu mau antri. Jadi kita harus buat satu sistem, satu skema supaya si mahasiswa itu mau antri untuk ambil makanannya. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pahami, membuat cara-cara yang sederhana, tapi itu bisa melatih siswa dan mahasiswa kita untuk melatih soft skillnya. Banyak cara melatih soft skill. Tadi saya dengar makan 5 bayar 2, gimana ceritanya? Ada yang di sini makan 5 bayar 2 nggak kira-kira? Makan 5 bayar 2 nggak nih kira-kira nih? Nggak ada. Oh, berarti bukan mahasiswanya Pak yang dimaksud makan 5 bayar 2 tadi, bukan ya? Di sini jujur semua ya Pak ya? Oh yang dulu, oke tepuk tangan dong buat teman-teman yang ada di ruangan ini. Yang dulu sih iya makan 5 bayar 2 gitu kan ya. Oh artinya ketika kita antri itu juga bisa menimbulkan atau memunculkan soft skill sendiri ya. Hal sepele aja nih sahabat kreatif bisa loh. Kesannya kan sepele cuman antri doang gitu kan. Ternyata bisa menumbuhkan soft skill. Termasuk kejujuran yang kayak makan 5 bayar 2 tadi ya. Nah itu dia. Di sini sejauh ini atau ada yang mau bertanya mungkin kira-kira? Kalau nggak mau bertanya saya mau undang satu lagi nih kira-kira. Ketua BEM-nya dong. Oke, Andi Wiradinata. Sini, tenang aja, tenang, nggak dapat hukuman. Oke, ini ketua BEM-nya Andi. Nah, ini makin banyak narasumber akan makin banyak pendapat ya. Dan saya senang banget kalau makin banyak pendapat, makin banyak referensi juga untuk pendengar kita, untuk sahabat kreatif nih. Oke, mana dong supporternya Andi?
Silakan. Di sini dia Andi. Nah, Ketua BEM. Jadi Ketua BEM, Wakil Ketua. Udah kumpul di sini ya. Kan kalau kita melihat kalau Ketua BEM itu kan selalu identik dengan keren nih Ketua BEM. Berarti mengkoordinir teman-teman semua ya. Menyampaikan aspirasi teman-teman juga misalnya melalui Ketua BEM gitu kan ya. Oke. Nah, sebagai seorang pemuda yang baik, kita yakin baik dong. Baik kan nih Andi nih? Baik pasti ya. Oke. Sebagai seorang pemuda yang baik nih, apa sih yang memang perlu ditanamkan banget sejak dini kalau versinya kamu? Apalagi kan kita yakin Andi ini akan jadi seorang calon entrepreneur muda yang sukses insya Allah ke depan. Apa yang harus ditanamkan sejak dini nih di jiwa seorang pemuda? Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kalau sejak dini ini, Mbak, menurut Andi ya, yang sering Andi alami, itu pertama kali itu harus percaya diri, Mbak. Oke. Iya, harus percaya diri. Karena kalau kita percaya diri itu, yakin saja, insya Allah apa yang kita lakukan itu akan berbuah hasil. Nah, itu yang harus ditanamkan sejak dini. Nah, sudah percaya diri ya tadi Mbak, alaknya itu atau attitude-nya itu harus baik. Ya, harus baiklah, kejujuran, sudah itu amanah orang itu harus ditepati dan lain sebagainya kalau menurut kami Mbak. Itu yang dua objek itulah. Oke, percaya diri dan attitude-nya harus baik ya. Iya, gitu kan benar, ya. Mbak. Nah, termasuk nanti ketika sudah terjun menjadi seorang entrepreneur itu tetap harus dipegang dong, Andi ya. Ya betul Mbak, kalau dalam entrepreneur itu tentu saja kalau kita menjadi seorang pembisnis itu harus pertama kali tanggung jawab dan harus percaya diri tadi, harus berani memulai. Kalau tidak berani memulai bakal stagnan, yang itu aja yang kita lakukan kayak gitu Mbak. Entrepreneur ya Mbak. Oke, ya kalau sekarang kan kalau kita balik lagi nih ya, kalau kita ngomong soal yang kemajuan teknologi juga, revolusi digital dan lain sebagainya gitu kan ya. Berarti kan sekarang udah banyak saingan nih, misalnya kita mau menjadi seorang pebisnis, menggunakan jejaring sosial, media sosial dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu penting banget, berarti kita harus jadi seorang pemuda yang melek teknologi dong Di ya. Oke. Ya betul, kita sebagai pemuda harus melek teknologi ya, ngerti teknologi. Saya sedikit istilahnya itu tertarik dengan pendiri Tokopedia, William itu Pak. Nah kata beliau itu kalau memang mau berhasil harus senantiasa membiasakan apa yang kita lakukan. Nah membiasakan itu harus memulai tadi Mbak, harus memulai, karena kalau kita tidak memulai tidak bakal ada hasilnya untuk kita kayak gitu Mbak. Nah jadi Topet sekarang mungkin teman-teman sudah tahu juga, sudah besar kan, sudah seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia kalau kan? Mungkin kayak gitu Mbak, kalau menurut saya. Oke, jadi seperti itu ya. Tepuk tangan jangan tanggung-tanggung yang paling meriah kalau gitu untuk seluruh narasumber kita yang udah keren banget buat hari ini. Jadi penting banget ya jadi seorang pemuda, pemudi juga dengan jiwa entrepreneur, tapi tetap saja punya jiwa nasionalisme yang tinggi begitu kan ya. Iya dong, karena kalau sekarang dibilang kemajuan teknologi, revolusi industri dan lain sebagainya, ini kan memungkinkan banyak yang ke barat-baratan justru masuk ke sini begitu kan ya, Bu Leila ya. Jadi kira-kira filternya ini seperti apa nih kalau versinya Bu Leila sendiri? Harus ada filter, penyaring juga untuk generasi muda. Jangan sampai yang tadi mungkin yang tanda kutip ke barat-baratan masuk aja ke sini gitu loh misalnya. Sebaiknya apa yang dilakukan oleh seorang pemuda-pemudi kita? Mohon maaf kalau kurang tepat dalam menjawabnya karena agak suaranya agak sedikit terganggu ya didengarnya. Kurang jelas. Mungkin maksudnya harus bagaimana pemuda itu ya? Iya betul. Ya tadi seperti saya sampaikan intinya para pemuda itu harus semangat, mau belajar, mau memperbaiki diri. Gitu kan. Kemudian kalau kita sebagai entrepreneur university, kita tidak hanya membutuhkan orang-orang yang cerdas saja sebagai umpan mahasiswa ya, sebagai mahasiswa baru. Karena apa? Itu tantangan bagi kita untuk membuat, kalau yang sudah pintar itu tidak sulit mendidiknya. Kita akan men-treat mereka yang berkemampuan rendah menjadi pintar. Itu sebenarnya keberhasilan suatu perguruan tinggi. Gitu. Jadi saya sangat tertantang sebagai wakil rektor 1 bidang akademik ini, bagaimana kita membuat
mahasiswa-mahasiswa itu bersemangat dulu untuk belajar. Karena kalau sudah keinginan belajar itu lemah, itu menjadi sulit semua, Ibu. Yeah. Ya, jadi tapi kalau dia semangat, kemudian nanti kecerdasan itu bisa dibangun dengan seperti tadi Andi katakan, dengan kebiasaan. Ya, dibiasakan. Jadi para dosen itu saya ingatkan betul, tolong adik-adik mahasiswa itu dilatih betul untuk mau belajar. Bukan hanya belajar itu mengejar nilai A, tetapi menjadi mampu. Itu yang lebih penting. Karena nilai kadang-kadang relatif ya, kadang-kadang relatif. Tapi itu yang mudah-mudahan seluruh yang memberikan penilaian terhadap mahasiswa itu juga bisa melihat ya kemampuan mahasiswa tadi tentunya. Gitu. Tapi ya kadang bisa saja kan. Kok saya dapat A tapi teman saya dapat B tapi teman saya dapat A. Nah itu tidak bisa kita pungkiri kan. Benar. Jadi artinya apa? Yang lebih penting itu adalah bukan pada nilai tetapi pada capability-nya yang diperolehnya dari belajar. Nah itu bisa memiliki capability kalau si mahasiswa tadi punya semangat untuk maju, punya semangat untuk belajar. Kemudian masalah global tadi tetap harus diikuti. Perkembangan global diikuti. Karena kalau kita sudah sering keluar itu semakin cinta tanah air ya. Karena rasanya Indonesia ini luar biasa. Ya, luar biasa, semuanya kita ada, semua nyaman. Coba adik-adik mahasiswa lihat YouTube di negara-negara yang mungkin ya memang kalau Eropa yang maju sudah jelas ya, tapi kita bersyukur sekali berada di Indonesia ini dengan lingkungan, kemudian keramahan, dan semua kita punya rasanya di Indonesia ini. Nah kenapa adik-adik yang masih muda itu mereka kadang-kadang melalaikan untuk mengupdate diri, untuk belajar. Jadi tetap harus mau belajar ya secara luas, melihat, kemudian membandingkan dan apa yang bagus itu yang diadop. Betul sekali. Jadi kuliah bukan cuma ngejar nilai ya, ingat ya. Tapi capability-nya yang paling penting ya sebenarnya. Sebenarnya sih pengen banget ngobrol panjang lebar karena pasti masih banyak yang harus kita gali nih ya tentang topik kita. Tapi karena waktu sayang banget ini, baru ngobrol dikit ya Bu Leila, rasanya kita ya udah harus mengakhiri aja. Tapi nih sebelum kita akhiri mungkin saya pengen denger dong closing statement dari masing-masing narasumber saya yang hadir pada kali ini. Bisa mungkin Pak Rabin terlebih dahulu closing statementnya ini apa yang akan disampaikan untuk sahabat kreatif juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang hadir pada sore hari ini. Silakan Pak Rabin. Terima kasih Mbak untuk kalimat penutup. Jadi tantangan ke depan tuh betul-betul kompleks di handphone kita. Jadi ini generasi gadget kalau saya ngomong itu semuanya ada di situ. Kita tidak lagi terbatasi dengan batas wilayah, batas negara, semuanya bisa terhubung dengan handphone. Ada dua, bisa kita gunakan dengan baik atau bisa kita gunakan dengan tidak baik. Kalau baik artinya kita manfaatkan seluruh komunikasi informasi dari handphone. Kalau tidak baik ya itu tergantung niat. Ujung-ujungnya itu adalah ya dibalikan lagi konsekuensinya pada masing-masing pihak. Kita berharap generasi muda kita menjadi generasi yang cemerlang, generasi yang gemilang di masa mendatang, dan jangan ketinggalan, jangan sampai kita dikejar oleh negara lain. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat Pak Rabin Ibnu Zainal, Wakil Rektor 2. Kita silakan Haryadi dulu nih. Haryadi, closing statementnya apa yang ingin disampaikan untuk sahabat kreatif dan juga untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini. Silakan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Pesan saya sebagai kita semua di sini sebagai generasi muda, penerus bangsa harus tetap semangat yang pastinya, harus percaya diri dan membuktikan bahwa kita bisa. Dengan itu semua yang terpenting ialah kita harus mementingkan pendidikan yang pastinya. Karena mengutip dari Nelson Mandela bahwa mengatakan education is the most powerful weapon you cannot change the world. Dengan pendidikan kita bisa merubah dunia. Terima kasih. Oke, luar biasa. Saya malah kaget di sebelah sini, udah selesai rupanya ngomong di sana ya. Oke, kita ke Raki dulu deh, silakan Raki. Nanti penutup akan kita dengarkan dari Ibu Leila. Raki silakan closing statementnya. Ya. Dengan perkembangnya zaman dan majunya teknologi ini tidak menutup kemungkinan
akan terjadinya disintegrasi bangsa. Mari kita tanggapi kemajuan ini dengan rasa persatuan dan nasionalisme yang baik, dan mari dengan semangat Sumpah Pemuda, mari sebagai pemuda kita bangun, kita berikan kontribusi kepada bangsa ini. Saya akhiri dengan sebuah pantun, boleh? Ya, silakan. Pantun, ya boleh. Cakep ya. Pergi ke laut mengarungi samudra. Cakep. Sambil membawa sebotol madu. Semangatlah jiwa para pemuda, nasib bangsa ini ada di tanganmu. Wow. Nanti saya lihat ya untuk closing saya juga itu minta ya. Oke, Andi silakan closing statementnya. Terima kasih. Kalau closing statement dari saya tidak muluk-muluk. Mari kita percaya diri, memulai dengan hal-hal yang baik, karena Subhanul Yaum Rijalul Wad. Pemuda zaman sekarang, pemimpin yang akan datang. Ya mungkin itu saja sebagai statement kita. Mari kita sama-sama percaya diri, bergerak dan memulai hasil baik untuk diri pribadi, kampus, keluarga, bangsa dan agama. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Penutup Bu Leila, silakan closing statement penutup dari Bu Leila. Baik, tadi sudah banyak yang disampaikan di dalam komen dari masing-masing dalam closing. Dari saya hanya sedikit saja mungkin kepada adik-adik mahasiswa, para pemuda-pemudi, intinya adalah Sumpah Pemuda itu jangan hanya tergaung pada tanggal 28 Oktober ya, tetapi teruslah menjadi semangat, harus menjadi spirit di dalam membangun negara, di dalam membangun kepribadian, dalam membangun keluarga, sehingga Indonesia tanggung jawab Indonesia ke depan adalah di tangan anak-anak muda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian obrolan menarik kita untuk hari ini, dan boleh tepuk tangan untuk kelima narasumber kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Wakil Rektor 2, terima kasih Pak Rabin, kemudian Ibu Leila Kalsum, Wakil Rektor 1, terima kasih. Ketua dan Wakil Ketua BEM juga terima kasih, Andi dan juga Haryadi dan juga Raki, siswa SMA Negeri 1 Palembang, terima kasih sudah berbincang bersama kami untuk sore hari ini. Dan jangan lupa sahabat kreatif ya, terus menjadilah pemuda-pemudi yang hebat, berkualitas, punya jiwa nasionalisme yang tinggi, atau mungkin pengen jadi seorang entrepreneur di kemudian hari, ya udah jangan lupa ya, untuk terus menjadi generasi muda terbaik bangsa. Oke, akhirnya langsung dari Kampus C Universitas Sumatera Selatan, Resti Chandra juga harus akhiri. Kita akan kembali ke studio, dan terima kasih untuk yang terakhir tampilan yang akan kita saksikan, Limited Band. Terima kasih. Dan kita akan langsung kembali ke studio setelah yang satu ini. Sampai jumpa.
Telah kamu ikuti Numpang Nampang edisi spesial peringatan Hari Sumpah Pemuda. Disiarkan dari Kampus C, Universitas Sumatera Selatan.